li'ay yamna'a as-sahai minal ittisali bihim siwa mumarridihim seperti melarang as-siha, ya orang-orang yang sehat, minal ittisali bihim, untuk berinteraksi langsung, berhubungan langsung bihim, dengan orang-orang yang sakit, siwa mumarridihim, kecuali orang-orang yang sedang merawat mereka. Boleh Pak. Jadi kalau ada tim medis mengatakan, Pak, sementara orang tua Bapak tidak bisa dijemuk kecuali kami, tim medis yang masuk, yang membersihkan dan seterusnya, maka kita jangan nekat. Dan itu secara fikih dibenarkan. Itu secara fikih dibenarkan. Wabil khusus kalau pada penyakit-penyakit yang memang dia menular. Ya. Jadi penting untuk kita mengetahui ini, ya, sehingga kita tidak mudah menuduh yang macam-macam dengan ya para medis, ya. Tentunya itu semua penyakit yang sudah sudah terbukti, ya, untuk menular, ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah liqaulihi SAW di ashabi al-ibil, ya, Rasulullah itu pernah mendapati ibil, ya, ibil itu onta yang kena penyakit kurap, Pak. Ya, jadi ada onta yang kena penyakit kurap, itu kata Rasulullah, yuradu mumarrid 'alal musahhin. Jangan onta yang sakit dicampurkan dengan onta yang sehat. Hadis riwayat Muslim. Kalau onta saja yang kena kurap, kena penyakit gatal, tidak boleh dicampurkan dengan onta yang sehat. Tentu secara kias, dia kiasul aula, lebih layak manusia untuk dijauhkan dari orang yang sedang sakit. Onta saja suruh menjauhkan, tidak boleh dicampurkan, apalagi menungso. Jadi dalam penetapan dalil seperti itu ada namanya kias, ya. Ada kias musawi, ada kias aula. Nah, ini kias aula namanya. Lebih layak manusia untuk dilindungi dari terkena penyakit yang menular daripada hanya seekor onta yang, ya, Rasulullah pun memerintahkan untuk dijauhkan. Ini masalah dalil kias ini kan jumhur ulama mengatakan boleh dijadikan hujjah. Al-Quran, As-Sunnah Sahihah, kemudian ijma'ul muslimin, kemudian ba'dul qiyas, ya, dengan beberapa qiyas itu boleh dijadikan hujjah. Yang masih pembahasan adalah istihsan qaulul ahlul Madinah, ya, kemudian al-uruf dan seterusnya. Itu baru ada 9 dalil atau 10 dalil atau 8 dalil, itu ada ikhtilaf ulama. Tapi 4 hal ini, yang keempat wabil khusus qiyas, ini jumhur ulama mengatakan boleh jadikan hujjah. Jadi hujjahnya gini, lawang onta saja dia hewan, itu wajib dijauhkan dari hewan yang berpenyakit, padahal cuma kudis, gatal, sakit kulit. Apalagi ini sakit yang memang manusia kalau terkena kemungkinan matinya itu besar. Berarti kias aulanya apa? Lebih layaknya apa? Manusia dibandingkan onta. Sama seperti seseorang kan tidak boleh, wala taqul lahuma uf, janganlah kamu berkata kepada manusia, kepada kedua orang tua kalian ah. Kalau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi nendang orang tua. Kan yang nggak boleh ngomong ah Ustaz, kalau nendang boleh. Ngaco nah. Berarti kalau saya nyubit Anda nggak boleh, berarti kalau ditonyok hidungnya boleh katanya. Nggak boleh. Itu namanya kias aula. Sesuatu hal yang lebih utama untuk kita hindari. Lalu ngomonglah saja tidak boleh, apalagi maki-maki, apalagi mencaci, apalagi nendang. Saya pernah ditanya salah seorang mahasiswa, ya, Ustaz, kan yang nggak boleh itu kan ngomong ah, tapi tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang mengatakan jangan engkau tempeleng orang tuamu. Berarti kalau tempeleng boleh ya Ustaz. Waduh, tak bilang lah kalau ngomong kayak gitu saja tidak boleh Mas, apalagi nempeleng itu sifatnya
fisik. Dalam fikih, usul fikih itu disebut dengan qiyas aula. Itu lebih layak untuk kita jauhi. Lebih haram saat kuadrat haramnya. Bahkan kalau boleh ekstrim pakat 4 haramnya. Ya, haram gitu ya. Ya, tayyib, wallahu a'lam. Yang kedelapan, wujubul iyadatil maridi. Kalimatnya wujub loh di sini. Wajib membesuk saudaranya yang sakit. Wajib. Ya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita sakit, ya dibesuk. Nah, dibaca doa yang nomor 5 tadi itu. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Sambil di tangan kita diletakkan pada daerah tubuh saudara kita yang sakit tadi. Dan jangan terlalu banyak. Kenapa mas sakit perut? Kok bisa sakit perut? Ya, saya makan sambal. Lah kok makannya banyak-banyak? Iya, kemarin diajak teman. Lah kok antum mau? Ini nyiksa namanya. Sudah besok, datangnya tangan kosong karena pendekar. Paham mas, tangan kosong? Nggak bawa apa-apa. Nanyanya itu 7 menit sendiri. Kayak nginterogasi orang yang mau masuk kerja di salah satu perusahaan. Kok bisa sakit mas? Iya, kemarin makan sambal. Kok mau makan sambal? Ditraktir teman. Kok teman antum ngajak antum? Semangat ya antum? Ya emang kan ingin berbagi. Harusnya antum jangan mau mas. Ini siapa? Gitu. Saya ndak rito dibesuk orang kayak gini. Kaki tanya. Oh sudah, kita mikirin kepalanya itu munyang-munyang, malah mikirin suruh. Ya makanya kalau besuk itu nggak boleh lama-lama mas. Malah dongeng. Coba sih kronologisnya bagaimana kalau bisa Anda bisa kecelakaan. Ini kan inget lagi nih. Ngisi bensin ternyata ndak ada, ganti Pertamax. Terus setelah itu saya starter. Di starter bunyinya apa? Kan kepo namanya. Kasihan banget yang sakit ini. Antum memang banyak itu agak kempes ya? Iya. Terus ada kerikil-kerikilnya enggak? Asli orang kayak gini nih. Kalau anak dibesuk, antum pulang aja pulang. Tambah sakit kepala saya. Perutnya sembuh, kepalanya sakit lihat antum gitu ya. Ya, makanya kalau membesuk itu mas, adabnya kan enggak boleh lama-lama. Yang kedua, tidak boleh banyak bertanya. Biarkan yang sakit bercerita, bukan kita yang bertanya. Karena kalau dia mau cerita, itu berarti dia tidak perlu mereview ulang. Tapi kalau antum tanya, itu dia terstimulus untuk memikirkan apa ya yang terjadi. Dan itu berat untuk orang yang sakit. Yang keempat, mendoakan. Yang kelima, ini uruf saja kebiasaan. Kalau ada yang bawa buah tangan, kalau nggak ada buah tangan ya tanya nomor rekeningnya lah. Ya misalnya kayak gitu, tidak apa-apa. Ini buah tangan bawa. Ya kalau orang sakitnya perut ya jangan, sakit perut jangan diberikan jeruk. Ini namanya jaga sembung bawa golo, nggak nyambung. Jadi jaga sembung jadi nggak nyambung. Jadi yang kalau sakit perut ya mungkin roti. Tapi kalau misalnya luka, naudzubillah ya, jatuh misalnya luka, itu baru buah. Jadi disesuaikan. Jangan sakit perut diberikan jeruk, ya makan yang sehat. Udah gitu disediakan kepada kita jeruknya cuma 7, makannya 3, kan keterlaluan namanya. Mindah, jadi namanya apa? Ya pindah makan saja. Apalagi 5. Untuk kata tuan rumah, astagfirullah, ini besok apa kelaparan? Ini kan malah tambah dosa tuan rumahnya. Berarti disesuaikan. Kalau masalah betul apa? Sakit perut, iya berarti cari yang tidak unsur banyak asamnya. Roti, kasih mesis, kemudian susu misal. Jadi kan bisa dimakan. Ya berarti kalau luka ini kan dia membutuhkan banyak nutrisi untuk segera merapatkan lukanya. Oh berarti jeruk, oh berarti vitamin, oh berarti madu kayak gitu. Oh berarti habas sauda, oh berarti apa seperti itu. Jangan
salah. Kan niatnya baik Ustaz. Ya niat baik tapi kan harus dengan cara yang benar. Orang itu sholat subuh 4 rakaat baik niatnya, ning caranya nggak tepat ya salah. Yuhibbu atau yajibu 'alal muslimi iyadatu akhihi al muslimi idza marido. Diwajibkan ya, dengan anjuran sunnah yang sangat dikuatkan, 'alal muslimi iyadatu akhihi al muslimi idza marido, untuk mengunjungi saudara muslimnya jika dia sakit. Bahkan dianjurkan juga kalau misalnya dia mampu membawakan atau memasakkan makanan untuknya. Ya. Biqauli sallallahu alaihi wasallam at'imul ja'i'a wa audul marido. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. At'imu ja'i'ah, berikan makan orang-orang yang lapar. Wa audul marido, besuklah orang-orang yang sakit di antara kalian. Jadi ini syariat ya, Mas. Dan minimal kalau yang tadi kita ndak hafal, itu kita hafal la ba'sa tahurun insyaallah. Itu lebih syar'i dibandingkan dengan apa itu Mas yang pakai bahasa Inggris itu? Hah? Apa Mas? Ya wis itulah. Gremeng, ngomongin gremeng. Well apa? Ya GWS ya. Good well sound. Wis bacanya bener apa salah nggak ngerti saya. Lidah biasa makan rawon suruh ngomong Inggrisnya susah. Ya, biasa makan sambal terasi suruh ngomong good well sound. Kalau Arab sedikit malah saya sudah agak bisa. Jadi kalau nggak bisa, ya pakai atau boleh. Mudah-mudahan sembuh ya Mas. Nggak apa-apa. Daripada pakai Inggris-Inggrisan, ngerti yang dibesuk SD aja nggak lulus. Pakai good well sound, klakson, ya kan repot lagi gara klakson. Besok orang sakit kok pakai klakson. Good well sound, maksudnya cepet baik ya Mas D gitu. Ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi kan kita punya riwayat sendiri ya, yakni la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, semoga dengan penyakit ini menjadi penebus kesalahanmu insyaallah. Kan bagus daripada good well sound yang dengernya klakson, sakit malah dikelakson, kan repot. Jadi kita selama ada riwayat seperti itu, ya sebaiknya dilakukan. Meskipun yang tadi tidak mutlak salah ya, tidak mutlak salah. Kan niatnya juga baik, semoga tetap baik ya Mas, ya Bro gitu, bagus. Tapi karena kita sama Muslim ya pakai itu aja, la ba'sa tahurun insyaallah. Selain memang itu isinya doa, itu juga akan memberikan kelipatan pahala. Berarti kalau GWS tadi Good Wilson tidak salah Ustaz bid'ah ya, tidak, cuma selama ada riwayat yang memang itu sahih ya, kenapa sih kita masih memilih riwayat yang lain? Hadis itu kan Bukhari itu masalah ba'sa tahur insyaallah ya, Bukhari nomor 246 pada pasal yang keempat. Jadi ucapan itu bagus, ucapan itu bagus. Berarti ketika kita melakukan itu ya kita memberikan doa yang baik. Wa yustahabbu lahu idza ahadu fi mardhihi ayyad wa lahu bisyifai. Dianjurkan, yustahabbu itu dianjurkan bagi seseorang yang ada fi mardhihi, ya mengunjungi temannya yang sakit, hendaknya mendoakan bisyifai, dengan ya kesembuhan, wa ayyusihi bisabri, dan memberikan wasiat kesabaran. Jadi dimotivasi, tenang Mas, insyaallah antum sembuh, sudah kelihatan kok ya tanda-tanda kesembuhan itu. Jangan sampai kita justru mematikan karakter dia
Sakitnya apa mas? Perut. BAB-nya sehari berapa kali? 5 kali. Masya Allah. Tetangga saya kayak mas ini 2 kali saja, besoknya mati. Nah ini kalau 5 kali berarti kan hitungannya menit. Ini kan ini mau besok apa nyiksa orang kayak gini. Kemarin mas, tetangga saya itu cuma dua kali sehari, besoknya mati mas jam 6 pagi kan. Waduh, saya mah kasihan banget ini. Kalau punya teman kayak gini, antum segeralah suruh ngaji di fikih untuk pemula ya, biar ngerti adab. Iya, biar nggak mosok. Kamu mas kemarin tuh nggak separah ini aja mati loh mas. Jangan-jangan antum udah dengar udah kepalanya pusing malah. Coba disampaikan, insya Allah antum sembuh mas. Yang penting antum harus sabar gitu. Karena dengan sabar ini ada 2 kemungkinan, akan menghapus dosa antum atau dosa sudah habis akan mengangkat derajat di akhirat nanti kan adem. Jadi kan sakit itu 2 saja sih mas. Apakah akan membersihkan dosa kita ataukah akan mengangkat derajat kita? Kalau kita banyak dosanya ya berarti akan dihapus dosa. Tapi kalau kita orang yang bertakwa berarti akan diangkat derajatnya. Nah kan saya pernah membawakan hadis itu. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang dijadikan 2. Ada orang yang ahlul afiyah, orang yang selalu bahagia dalam hidupnya, tidak pernah mendapatkan kesusahan. Yang kedua ahli ibtila, orang yang mendapatkan ujian. Sampai orang yang ahlul afiyah ini melihat derajatnya itu kayak gini mas, ke atas. Ya, maka bertanya kepada Allah, ya Allah itu kenapa kok kayak gitu, tinggi banget? Karena di dunia dia itu keadaannya sulit. Maaf ya mas kalau memang ini semoga bagian dari ujian. Ya, usaha bangkrut. Ya, punya istri tapi nggak punya keturunan. Punya istri galaknya lebih ganas daripada singa. Ya kan enaknya apa coba? Punya istri nggak cantik banget tapi makannya banyak, kentutan lagi. Nah ini kan ini ujian semua. Ya, punya anak disuruh malah kebentak. Jadi karena saking banyaknya ujian itu tidak sempat dicatat atasnya keburukan karena dihapus semua oleh Allah. Sampai dia mengatakan ya laitani ya Allah, kalau dulu saya seperti dia, bahkan lebih ridho kalau daging saya itu dicabik-cabik, yang penting engkau beri anugerah pada saya kesabaran, kemudian derajat saya sama seperti ahlul ibtila tadi. Jadi nanti orang yang nggak pernah dapat ujian itu mas berharap. Makanya kalau kita ini naik motor kok sering macet karena kehujanan, enggak apa-apa. Ya, taklim kok ketiduran, ya jangan diulang gitu ya. Taklim dulu. Alhamdulillah saya tidur ini. Ini penyakit ini. Diketok ini kemarin ya. Misal kalau ada. Jadi kalau misalnya kita ini diuji, enggak apa-apa. Kan kaidahnya satu di akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan kita sudah paham. Tidak mungkin kita itu diuji di atas kadar kemampuan kita. Tapi kenapa Ustaz banyak orang yang bunuh diri tidak kuat sampai meronta? Ya karena imannya terlalu lemah. Barakallahu fikum. 4 poin kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pada poin yang ke-9 biidznillah taala. Demikian benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah telepon kami, astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.